Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih Siasah dengan tema Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam, yaitu praktek kenegaraan pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kami dari anggota kelompok 5 terdiri dari Muhammad Kafid Alam Abdullah 202 111 347, Vina Azizatul Husni 202 111 369, Afifah Khalifitia Muayyad 202 111 373. Yang pertama, ketatanegaraan pada masa Rasulullah SAW. Di bawah kepimpinan Rasulullah, masyarakat Arab telah membuat langkah yang maju dan mencolok dalam kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur yang terbentuk dibutuhkan oleh para khalifah awal untuk memberikan landasan organisasi bagi sebuah imperium dunia, maka yang didapat adalah sesuatu yang benar-benar modern pada masa itu. Kemudian, prinsip-prinsip tata negara yang menjadi perilaku politik masa Rasulullah SAW, yaitu diantaranya musyawarah, persamaan, keadilan, kebebasan, dan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya, ketatanegaraan pada masa Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kepemimpinan dari sebelumnya, baik kebijakan dalam agama maupun terhadap kenegaraan. Sistem pemerintahan Khalifah Abu Bakar sangat berpengaruh di berbagai bidang pemerintahannya. Adapun kebijakan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diantaranya kebijakan pengurus terhadap agama, kebijakan dalam kenegaraan, kebijakan internal. Abu Bakar menyatakan, yaitu menetapkan jalan musyawarah, membentuk dewan syariah, tetap mempertahankan kebijakan pada masa Rasulullah SAW. Masa Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ada dua hal terpenting yang dijalankan dengan baik oleh Umar bin Khattab, antara lain, yang pertama, pejabat penguasa tertinggi dipilih dan diangkat berdasarkan musyawarah, serta pejabat penguasa tidak tinggal di dalam suatu istana khusus, tetapi di rumah sendiri tanpa pengawal. Para pejabat harus hidup seperti warga biasa. Yang kedua, Umar bin Khattab membentuk beberapa lembaga negara dan berbagai departemen dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan Umar bin Khattab dijalankan melalui badan-badan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Masa Utsman bin Affan. Bidang politik dalam negeri terdapat beberapa bagian, yaitu wazin atau muawin, gubernur, hukum, baitul mal, dan majelis syura. Bidang politik luar negeri. Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah seperti Azerbaijan, Arroy, Alexandria, Tunisia, Tabarisan, dan Siprus adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan hasil bumi yang sangat melimpah. Sedangkan di bidang ekonomi terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, menerapkan politik ekonomi secara Islam. Yang kedua, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. Ketiga, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Dan keempat, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zamimi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta tidak menzalimi mereka. Yang kelima, para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji mengawasi penyimpanan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Masa Ali bin Abi Thalib. Strategi pemerintahan. Strategi kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengembangkan dalam bidang sosial, politik, militer, dan pengetahuan. Ali bin Abi Thalib mengambil langkah tegas, diantaranya
mencatat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan dikirimkanlah kepala baru untuk menggantikannya, termasuk Muawiyah yang digantikan oleh Sa'bi bin Junaif sebagai gubernur Syam. Tipe pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama tipe demokratis, kedua tipe karismatik, dan tiga tipe militeristik. Dengan faktor yang mempengaruhi pemerintahan. Faktor yang sangat mempengaruhi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah kecerdasan yang terdapat pada Ali bin Abi Thalib, yang mana keistimewaan ini tak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ali yang dikenal sebagai zahid, menjauhi segala kesenangan duniawi, dan juga disebut orang yang waro, yang menjauhi segala dosa dan syubhat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.